Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Nah, siang ini saya kedatangan ini Mas Niko. Ini alumni pelatihan di 78 FAM Jogja. Kalau nggak salah angkatan 89. Kalau nggak salah. Oh, 87, angkatan 87. Ini tanpa rekayasa, saya mau tanya-tanya beliau ini. Nah, ini tanpa rekayasa, saya mau tanya-tanya beliau. Oke, Mas Niko, silahkan perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Niko, saya asli Bantul, Jogja. Bantul, Jogja. Ya, saya alamatnya itu di Dusun Gresik, Bambang Lipuro, Bantul. Itu alamat saya di sana dan saya ya itu kesini untuk melihat-lihat dan juga ingin belajar lebih dari pelatihan yang saya dapatkan bulan lalu. 2 bulan yang lalu. Oke, 2 bulan yang lalu ya. Oke. Teman-teman, Mas Niko ini S1 pertambangan ya. Iya. Sekarang lagi S2 Manajemen UGM. Manajemen UGM. Mas Niko ini masih muda, sedang belajar S2, tapi sudah merintis untuk bikin usaha peternakan domba. Oke, Mas Niko. Saya mau tanya, sesudah Mas Niko pelatihan dari sini, sudah action apa? Sudah action apa? Ya, jadi sebelumnya kan seperti mungkin teman-teman yang lain juga, saya sebelum pelatihan itu saya mikirnya, wah bikin kandang, beli kambing langsung aja. Gitu ya. Tapi sampai sini baru sadar, oh ternyata kalau punya kambing kandang tapi nggak punya bank pakan, itu malah kewalahannya di situ. Oke. Jadi action pertama yang saya lakukan, saya langsung memberhentikan semua kegiatan. Sebenarnya pas itu udah ada rencana untuk buat kandang. Oke. Saya langsung berhenti, saya langsung mikir, oh ya lahannya di mana. Saya cuma punya saat itu cuma 100 lubang, 1000 meter. Dan kandangnya muat buat ibaratkan hampir rata-rata kira-kira 100 lah, 100 kambing, 100 dus. Nah, makanya saya langsung, wah iya benar juga nih, kalau misalnya nggak ada lahan, nanti pakannya gimana, nanti ujungnya saya beli doang. Kalau beli nanti ya ujung-ujungnya kan melembung, Mas. biayanya ada terus ya. Iya. Makanya saya mulai untuk buat membuka lahan, nyewa-nyewa di sekitar-sekitar, dan juga kebetulan di daerah saya itu daerah tanah produktif, di mana petani-petani itu cuma membuang sisa-sisa hasil panenan. Opo Mas? Sisa limbah pertanian apa yang banyak di jenengan dan sudah diolah? Di daerah saya itu kebanyakan tuh jagung. Jadi kebun jagung dan kacang-kacangan. Terong. Oh, terong. Banyak lagi dan sebagainya. Yang terus dari limbah itu jenengan apakan? Saya olah, Mas. Diolah. Ya, saya di sana kan karena biasanya petani cuma buang aja, dibakar dan lain-lain. Nah, saya malah menawarkan jasa untuk membersihkan lahannya. Jadi buka layanan jasa membersihkan lahan limbah pertanian. Betul, ya. Ya itu saya beli, ya bukan beli sih, Mas. Sama saya mengeluarkan biaya itu untuk tukang atau tenaga. Untuk tenaga, ngumpulin, motongin pohon jagung, terus ngumpulin rendeng kacang tanah gitu. Betul. Habis itu? Ya itu habis itu ya saya
buat bang pakannya itu diolah disilase dan difermentasi. Oh, disilase. Jadi ceritanya belum punya kandang, belum punya ternak, tapi sekarang sudah sugih pakan. Iya, malah justru banyak yang beli pakannya itu. Jadi belum mulai ternak sudah bisa jualan pakan. Ini teman-teman, belum mulai ternak tapi sudah punya income dari jualan pakan. Mas Niko hanya memanfaatkan limbah ya, limbah-limbah di sana dimanfaatkan, kemudian disimpan dengan cara disilase dan difermentasi. Kemudian ada yang minat. Betul. Banyak yang minat. Banyak sekali yang minat, malah sampai saya kewalahan sendiri untuk menyuplai ke mereka, soalnya ya itu saking banyaknya permintaan itu tadi. Sekarang saya simpen sendiri buat calon nanti kalau misalnya mau beli domba di sini. Oke. Jadi kalau kedepannya itu mau lanjut ternak domba, dengan tidak kesulitan pakan dong. Betul. Sekarang sudah punya berapa tong? Sekarang ini saya mempunyai 75 tong. 75 tong pakan silase, kebun jagung dan kacang-kacangan. Betul. Luar biasa. Terus Mas, banyak yang tanya, cara bikin silase itu susah nggak sih? Enggak Mas, saya aja yang dari kecil nggak pernah ibaratkan ke sawah, nggak pernah ngarit ibaratkan, nggak pernah apa itu bisa. Ya simpel aja sebenarnya Mas. Gimana prosesnya? Ya kebun-kebunnya itu. Kebun jagung. Jagung itu masukin ke mesin chopper aja. Mesin chopper. Nanti habis itu masukin ke dalam tong. Oh, tong wadah kedap udara, tutup rapat. Pakai campuran opo? Kalau silase nggak pakai campuran. Wah, berarti bener-bener hemat biaya. Hemat. Ya cuma beli tong aja itu. Oh, cuma beli tong. Oke. Untuk tempat penyimpanannya ya. Dan itu kan bisa dipakai untuk berkali-kali dan terus-menerus sampai akhirnya misalnya tongnya rusak gitu. Betul. Nah, dari yang pernah beli itu komentarnya apa? Komentar beli pakan. Ya, itu Mas, ya kan rata-rata di sana itu yang beli itu sebenarnya itu bukan cuma kambing domba, tapi juga sapi juga. Oh, oke. Jadi ya itu makanya saya kewalahannya itu karena menerima orderan buat sapi itu Mas. Itu kan sapi kan konsumsinya banyak sekali. Ya itu saya mereka suka, mereka juga saking itu dengan hasil silasenya itu ternak mereka mau makan. Betul, ya. Sebenarnya ya itu ya, jadi dari hasil itu saya menghasilkan sedikit-sedikit buat beli bakso lah ibaratnya Mas. Jadi ini benar-benar belum punya ternak loh? Belum sama sekali. Kandang sudah hampir jadi. Sudah. Belum punya ternak. Belum. Cuman sudah punya income. Iya. Balik lagi teman-teman, ketika kita punya bank pakan, kita megang kok, kita berpotensi punya banyak income kok. Teman-teman, kita pindah ke depan nih, soalnya di belakang lagi nyoper, jadi suaranya kenceng. Nah, lanjut ya, ngobrol dengan Mas Niko. Kebetulan Mas Niko datang dengan rombongan. Rombongannya ada omnya, ada adiknya, ada pakde-pakdenya ini. Nah, saya mau tanya lebih lanjut ini teman-teman ke Mas Niko. Mas Niko, apa nggak sayang Mas jenengan kuliah S2 kok arep ternak wedhus gitu loh? Nah, kira-kira kepiye gitu? Ya ingon wedhus itu kan menurut saya itu cuma sampingan Mas. Saya ada target juga dan tujuan yang lain, tapi kan apalagi di masa pandemi ini banyak waktu luang kan, kuliah online. Jadi daripada saya cuma diem aja di rumah, ya saya mau beraktivitas juga. Jadi saya mau ternak wedhus, ternak ya seperti itu Mas. Jadi mengisi waktu dengan hal yang positif, produktif ya. Iya. Dengan yang produktif. Nah, ini bisa dilakukan kita semua kok teman-teman. Artinya pandemi memang berat lah, nggak ada yang nggak kena efeknya, tapi tergantung kitanya. Kalau kita mau menggeliat, kita mau bangun ya kita mampu dan bisa kok. Mas Niko 25 tahun, S2 UGM, ini juga tergerak hatinya untuk ternak kok. Pakde-pakdenya juga support.
Nah, ini salah satu jadi tantangan terbesar sebenarnya bagi kaum muda Indonesia. Kaum muda Indonesia jarang sekali yang mau ngurusi soal ternak segala macam, apalagi ngurusi pertanian. Leres betul Pak De? Leres. Anak-anak muda sekarang udah beda dengan anak muda zaman dulu nggih. Nggih. Benten jauh. Kalau zaman dulu diajak tani ngaten masih mau. Sekarang nggak mau karena kalau maunya cuma main HP doang. Nah, Pak De, harapan Pak De buat kaum muda ini supaya mau ngurusi tani dan ternak, harapannya pun bagaimana? Ya kalau anak muda ikut ke seperti Mas Niko ini, saya kira negaranya juga jadi kuat, gitu jadi ya? baik. Ya, pandemi ini juga cepat menghilang. Kuncinya mau ya Pak De? Mau, niat. Mau dan niat gitu ya. Jadi kan support Mas Niko dengan aktivitas ini. Support sekali. Oke teman-teman, itu sekilas ya dari Mas Niko, alumni pelatihan di 78 FAM Jogja angkatan 87 yang kemarin sempat ikut pelatihan dan akhirnya terbuka wawasan mengenai ternak kambing domba. Ternyata ternak kambing domba tidak hanya sekedar, kalau mau dapat income tidak hanya sekedar dari jualan ternaknya saja. Beliau belum punya ternak saja sudah punya income dari jualan pakan. Asik gak jualan pakan? Asik. Nah asik. Apalagi itu hasil limbah ya? Iya. Hasil limbah pertanian yang dikaryakan. Jadi hasil limbah pertanian yang dikaryakan. Oke teman-teman, bagi yang mau ikut pelatihan silahkan bisa lihat jadwalnya di kolom deskripsi. Nah, bagi yang mau main ke 78 FAM Jogja silahkan, kami buka terus di jam kerja. Jangan lupa